Back to business. Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pengusaha lebih menyenangkan daripada menjadi seorang karyawan. Coba deh Anda rasakan sendiri. Anda akan tahu betapa tidak menyenangkan pada awalnya menjadi seorang pengusaha. Bagi saya, pada waktu status saya masih menjadi karyawan Paman Sam, hidup saya terasa sangat indah. Tetapi ketika tahun ketiga saya bekerja sebagai karyawan Paman Sam, saya bertemu dengan beberapa teman dan kolega saya di Sentul City Bogor yang mengundang saya untuk menjadi mitra untuk membuka bisnis di bidang teknik lingkungan. Karena kegagalan saya yang terakhir dalam membuka usaha dan rasa penasaran serta keingintahuan saya untuk mencoba menjadi seorang pengusaha masih besar, saya akhirnya memutuskan untuk secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang teknik lingkungan tersebut. Akhirnya saya hidup dalam dua versi kehidupan. Pertama sebagai karyawan dan yang kedua sebagai pengusaha dengan rekan saya. Hidup terus berjalan dan perusahaan yang kami bangun terus tumbuh dan berkembang. Namun sayangnya di tengah pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, saya harus berdebat dan tidak setuju dengan mitra bisnis saya. Dan akhirnya, perusahaan yang merupakan upaya saya untuk menjadi pengusaha berakhir. Saya memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Peristiwa kegagalan ketiga dalam membangun usaha itu cukup menyakitkan, akan tetapi saya hanya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Saya menyalahkan diri saya sendiri, karena pada saat itu saya tidak fokus menjadi pengusaha. Saya memaafkan semua mitra bisnis saya dan memutuskan untuk melanjutkan dan menjalani hidup saya, lagi-lagi sebagai karyawan, membosankan. Saya selalu memiliki prinsip bahwa hidup itu sama dengan anak panah. Jika Anda ingin bergerak dan mencapai target Anda, maka Anda pertama-tama harus rela menarik mundur diri Anda. Demikian juga dengan kehidupan. Terkadang kita merasakan kemunduran sebagai akibat dari kegagalan karena keputusan yang kita buat dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus terus menanamkan pikiran positif bahwa itu hanyalah sebuah kegagalan yang sifatnya sementara, dan kita harus menganggapnya sebagai suatu pelajaran kehidupan. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan hidup saya. Saya dan salah satu rekan saya yang satu visi dan misi dengan saya di perusahaan teknik lingkungan sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk membuat kembali sebuah perusahaan baru. Namun kali ini, kami memilih untuk berbasis di kota Bandung, tentunya dengan konsep serta visi dan misi yang berbeda, dan kami pun akhirnya bermitra satu sama lain. Saya merasa 100% percaya diri dan yakin bahwa perusahaan atau bisnis keempat yang saya bangun ini akan maju dan berkembang pesat. Dan semua pemangku kepentingan di dalamnya akan turut serta merasakan keuntungan dan mampu mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah kami tetapkan bersama. Waktu itu saya tidak punya banyak uang, hanya sisa uang dari hasil penjualan rumah yang merupakan hasil waris dari almarhum ayah dan ibu saya. Mitra saya juga sama. Mereka tidak memiliki modal finansial yang besar dan mereka hanya punya cukup uang untuk membayar biaya notaris publik dan menyelesaikan dokumen legalitas perusahaan. Akhirnya kami sepakat untuk meminjam sejumlah uang kepada salah satu pemangku kepentingan kami di Jakarta. Kami segera tancap gas untuk mengambil tindakan yang kami rasa perlu untuk segera menumbuhkan perusahaan yang baru saja kami lahirkan. Saya merasa amat sangat bersemangat sekali waktu itu. Saya membuat semacam rencana anggaran awal untuk memulai perusahaan baru kami. Ada cerita menarik tentang pembentukan perusahaan dan anggaran yang telah saya buat. Pada saat itu, kami telah sepakat untuk menyewa sebuah kantor dan telah membayar penuh untuk biaya sewa 1 tahun dari kantor yang akan kami tempati. Kantor tersebut belum terisi perabot kantor. Hanya ruangan kosong yang harus kami isi dengan semua kebutuhan kantor seperti meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Ternyata 2 hari kemudian pemiliknya secara sepihak membatalkan perjanjian sewa kantor yang telah kami sepakati. Pemilik tempat mengembalikan semua uang yang telah kami bayar di muka dan kami terpaksa harus mencari lokasi kantor lain sebagai pengganti. Akhirnya kami harus berkeliling kota kembali untuk mencari kantor pengganti. Kami tiba di salah satu lokasi kantor dengan tanda plang disewakan. Partner bisnis saya juga mengatakan kepada saya untuk mencoba memanggil nomor telepon yang tercetak di plang. Tidak lama kemudian, broker properti datang ke tempat kami menelepon dan dia segera mengundang kami untuk masuk. Di dalam ruang kantor itu, kami menemukan kantor yang sudah berisi perabot kantor lengkap dengan komputer, kursi meja, papan tulis, telepon, dan kebutuhan kantor lainnya.
Saya membuka lembar rencana anggaran saya yang telah saya cetak sebelumnya. Sungguh menakjubkan. Ternyata kantor yang akan kami sewa tersebut memiliki konten lengkap sesuai dengan rencana anggaran yang telah saya buat. Jumlah komputer, kursi, meja, papan tulis, dan lainnya persis sama dengan apa yang sudah saya buat di lembar anggaran saya. Saya juga bertanya kepada broker properti, apakah kantor ini disewa lengkap dengan isinya? Dia menjawab iya, karena kantor ini dulunya memang disewa oleh perusahaan yang sudah bangkrut selama 4 bulan dan semua asetnya akan dijual dengan harga murah atau sekitar setengah dari harga pembelian baru. Kami pun kemudian menghubungi sang pemilik kantor sebelumnya dan tentu saja dia memang akan menjual semua perabot kantor di dalamnya. Saya menanyakan berapa harga keseluruhan perkakas kantor tersebut apabila mau dijual. Beliau pun menjawab senilai dengan setengah dari anggaran awal yang sudah saya buat sebelumnya. Wow! Memang, saya semakin yakin bahwa jika kita sudah memiliki tujuan yang pasti, niat yang baik, Tuhan dan seluruh alam semesta akan berpartisipasi dan membantu kita untuk merealisasikannya dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya menyebutnya mestakung alias semesta mendukung. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Pada tahun pertama, perusahaan kami hanya mampu menghasilkan uang untuk sekedar membayar gaji karyawan dan biaya overhead lainnya seperti biaya listrik, biaya sewa kendaraan, dan biaya operasional terkait lainnya. Saya dan 2 partner usaha saya sebagai pemilik perusahaan terkadang hanya dapat dibayar setiap 3 bulan dengan jumlah nominal minimum yang merupakan sisa uang setelah semua biaya gaji karyawan dan biaya operasional perusahaan dibayarkan. Pada tahun itu karyawan kami tidak sebanyak hari ini. Ketika perusahaan berdiri, kami hanya memiliki 5 orang karyawan yang sampai hari ini alhamdulillah masih bekerja dengan kami. Saya ingat pada tahun pertama kami, ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, yang kebetulan dirayakan pada hari Senin. Pada hari Kamis seminggu sebelumnya, uang tunai di rekening bank perusahaan kami masih kosong. Saya merasa stres dan tertekan, karena saya tidak tahu apakah saya bisa membayar gaji karyawan saya bersama dengan tunjangan karyawan Hari Idul Fitri atau THR. Saya pernah berjanji ketika awal pembentukan perusahaan bahwa semua karyawan dan orang yang bekerja di perusahaan ini tidak akan pernah dibayar terlambat dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan mereka. Seperti pencuri atau perampok bank yang sedang dikejar-kejar oleh polisi dan seperti manusia yang berada dalam kondisi kepepet, terjepit, pengetahuan tentang the power of kepepet yang saya baca di buku Mas Jaya Setiabudi kembali pada diri saya. Saya mulai mengambil tindakan dengan penuh tekad. Kami memanggil semua pelanggan kami dan meminta mereka segera melakukan pembayaran untuk tagihan yang belum mereka bayar. Saya bahkan berani menawarkan mereka diskon khusus jika pelanggan kami dapat membayar tagihan kami besok pada hari Jumat. Alhamdulillah, akhirnya salah satu pelanggan kami bersedia membantu membayar tagihan kami tanpa perlu memberi mereka diskon tambahan. Tepat pukul 15.00 pada hari Jumat, dana yang kami butuhkan masuk ke rekening bank kami dan saya segera membagikan hak-hak karyawan dan pemangku kepentingan kami. Dan pada hari Senin, semua karyawan kami dapat merayakan liburan bersama keluarga di rumah mereka dengan hati yang bahagia. Saya mendapatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan saat itu karena kami bisa memberikan kebahagiaan kepada para karyawan. Saya merasakannya sendiri bagaimana rasanya menjadi seseorang yang bernilai dan dapat bermanfaat bagi manusia lain di dunia ini. Sejak saat itu, saya bersumpah pada diri saya untuk dapat terus menjadi manusia yang berguna dan bernilai bagi sebanyak mungkin orang lain. Saya juga menetapkan rancangan hidup saya sendiri untuk mengabdikan diri sebagai pengusaha dan menciptakan minimal 10.000 lapangan pekerjaan di masa depan, sehingga saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membawa lebih banyak berkat dan kebahagiaan ke lebih banyak orang lain di sekitar saya.